Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Pokok bahasan mengenai tahun-tahun pertengahan telah selesai di video part 12 kemarin. Kini kita akan masuk ke pokok bahasan 3, yaitu batin yang bebas. Masih dari PDF A Spiritual Biography Acharya Man Buridatta Thera by Acharya Mahaboa Nyana Sampano yang diterbitkan oleh Vihara Bodhigiri. Mengenai penerjemah dapat Anda baca di bagian deskripsi di bawah video ini. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan narasi pokok bahasan ketiga, yaitu batin yang bebas. Yang mulia Acharya Man mengatakan bahwa ia sering pulang pergi dari timur laut ke Bangkok, kadang mengendarai kereta sampai rute terakhir, yang pada saat itu jaraknya tidak jauh. Di kala lain, ia melaksanakan perjalanan dutangga. Setibanya di Bangkok, dalam perjalanan ini, ia menuju ke Wihara Wat Pathumwan dan menetap di sana sampai masa wasa. Selama masa wasa, ia mempelajari Dhamma melalui teks dengan Yang Mulia Chaukun Upali Gunu Pamacarya di wiharanya, Wihara Boromaniwat. Chaukun Upali mengundang Acharya Man untuk menemaninya dalam perjalanan ke Chiang Mai setelah masa wasa. Maka saat musim kemarau, mereka menuju ke Chiang Mai menggunakan kereta. Selama di kereta, Acharya Man dalam keadaan samadhi sepanjang waktu. Antara Bangkok dan Lopburi, ia berbaring untuk beristirahat. Tapi setelah kereta meninggalkan Lopburi dan mencapai kaki gunung Uttaradit, ia memasuki samadhi selama perjalanan ke Chiang Mai. Pada awal meditasi, ia bertekad untuk mengakhiri samadhinya hanya ketika mencapai Chiang Mai. Dan kemudian ia fokus dalam meditasinya. Setelah kira-kira 20 menit, citanya menyatu dengan landasan samadhi secara menyeluruh. Sejak saat itu, ia tidak lagi menyadari kereta tersebut berjalan atau tidak. Dalam keheningan, yang ia ketahui, seluruh kesadaran akan fenomena luar, termasuk kesadaran akan tubuhnya, berhenti secara keseluruhan. Semua persepsi yang dapat mengganggu telah menghilang dari cita. Seperti halnya dunia ini telah menghilang lenyap, bersamaan dengan semua pikiran dan sensasi dalam. Suara kereta, penumpang lain, dan semua hal yang berhubungan dengan cita telah lenyap dari kesadarannya. Yang tersisa hanya kondisi samadhi. Lingkungan luar telah menghilang dari kesadarannya mulai saat citanya menyatu sampai ia tiba di Chiang Mai, di mana tekad awalnya mengembalikannya ke tingkat kesadaran normal. Ketika ia membuka mata untuk melihat lingkungan sekitarnya, ia melihat bangunan-bangunan dan rumah-rumah di kota tersebut. Pada saat ia mengumpulkan barang-barang dan bersiap meninggalkan kereta, ia menyadari para penumpang dan petugas kereta menatapnya dengan penuh kekaguman. Pada waktu turun dari kereta, petugas kereta mendekatinya dengan tersenyum, membantunya dengan barang-barang yang dibawa. Di saat itu juga, para penumpang lain melihatnya dengan keheranan. Bahkan sebelum ia meninggalkan kereta, ia ditanya asal wihara dan kemana tujuannya. Ia menjawab, ia adalah seorang biku yang tinggal di hutan, tanpa adanya tempat menetap, dan ia bermaksud untuk bepergian sendiri ke pegunungan di utara. Terinspirasi dengan keyakinan kepadanya, beberapa penumpang menanyakan di mana ia akan tinggal dan apakah ada orang yang akan mengantarkannya ke sana. Ia mengucapkan terima kasih kepada mereka dan membalas bahwa ada orang yang akan menjemput karena ia melakukan perjalanan bersama Chaukun Upali, seorang biku senior yang sangat dihargai di Chiang Mai, mulai dari gubernur sampai pedagang dan umat awam. Kemudian, sekumpulan samanera dan umat awam telah menunggu Chaukun Upali. Terdapat pula banyak mobil-mobil menunggu, yang merupakan hal yang jarang saat itu. Mobil-mobil pejabat dan juga mobil-mobil umat telah menunggu untuk mengantarkan Chaukun Upali ke Wihara Wat Chediluang.
Setelah para umat mengetahui bahwa Chow Kun Upali telah kembali ke wihara Wat Che di Luang, mereka berkunjung untuk memberikan penghormatan dan mendengar ia membabarkan dhamma. Chow Kun Upali menggunakan kesempatan akan banyaknya jumlah orang yang berdatangan untuk mengundang Acharyaman memberikan pembabaran dhamma. Acharyaman memikat perhatian para umat dengan tutur kata yang sangat pandai dan fasih. Para umat begitu terpikat sehingga mereka berharap pembabaran dhamma tersebut bisa terus berlanjut tanpa akhir. Mulai dari dasar, ia setahap demi setahap mengajar ke tingkat dhamma yang lebih tinggi. Saat ia menutup pembabaran dhamma, meskipun para umat yang sangat terpukau menyesali bahwa pembabaran tersebut harus diakhiri. Setelah itu, ia menyampaikan penghormatan kepada Chow Kun Upali sebelum ia meninggalkan panggung utama untuk mencari tempat peristirahatan. Sementara itu, Chow Kun Upali memuji pembabaran dhamma tersebut di hadapan hadirin. Acharyaman membabarkan dhamma dengan sangat fasih. Sulit untuk menemukan orang lain yang setaraf dengannya. Ia menjelaskan muttodaya, batin yang bebas, tanah kebebasan sempurna, dengan cara yang dapat menghapuskan semua keraguan. Semuanya telah diilustrasikan dengan sangat tepat. Bahwa saya sendiri tidak akan dapat menyamai gaya tutur kata yang unik dan menarik. Kelancaran retorik dari Biku Dutangga ini sangatlah luar biasa. Mendengarkannya adalah kesempatan belajar yang sangat menyenangkan. Khotbahnya tidak akan pernah menjadi basi ataupun membosankan. Ia membicarakan hal-hal umum dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang kita lihat dan dengar setiap saat. Tapi tidak pernah kita perhatikan ataupun gunakan. Kita mengingatnya itu setelah beliau menyebutkannya. Acharyaman adalah seorang biku kamathana yang menggunakan perhatian dan kebijaksanaan untuk mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha dengan penuh keyakinan. Ia tidak pernah menginjak-injak ajaran tersebut dengan tindakan tidak pantas, tindakan duniawi. Khotbahnya menggunakan ekspresi yang luas, terkadang santai, terkadang serius, menegaskan beberapa hal. Ia membabarkan kerumitan yang mendalam dari dhamma, yang menekan kita untuk menjalankan dengan terus terang. Ia mampu untuk menganalisa aspek-aspek berbeda dalam dhamma dan mengucapkan secara jelas dengan cara yang sangat menyentuh perasaan kita. Komentarnya begitu brilian, sehingga sulit bagi siapa saja dapat menyamainya. Saya sendiri perlu menanyakan beberapa hal kepadanya tentang persoalan-persoalan yang tidak dapat saya pecahkan sendiri, dan ia dengan cepat dan cekatan memecahkan permasalahan tersebut dengan kebijaksanaannya. Saya mendapatkan banyak manfaat dari bimbingannya. Semenjak saya hendak datang ke Chiang Mai, saya menginginkan Acharyaman untuk menemani saya, dan ia langsung menyetujui. Meskipun ia tidak secara khusus menyebutkan hal ini ke saya, ia mungkin menyetujui untuk datang ke sini karena ia tahu bahwa Chiang Mai dikelilingi banyak pegunungan dan hutan yang sangat cocok untuk latihan meditasi. Biku seperti Acharyaman sangatlah sulit untuk ditemukan. Meskipun saya lebih senior darinya, saya sepenuhnya menghormati dhamma yang dimilikinya. Tapi, ia sangat rendah hati dan ramah terhadap saya yang kadang membuat saya merasa malu. Ia telah berkehendak untuk tinggal di sini hanya untuk waktu yang singkat, sebelum pergi untuk mencari tempat terpencil. Saya harus mengizinkan sahabat saya untuk mengikuti keinginan tersebut karena saya tidak berani melawan hal itu. Sebab adalah sangat sulit untuk menemukan biku seperti beliau. Dengan tujuan beliau yang hanya terpusatkan terhadap dhamma, kita harus memberikan harapan terbaik untuk menyertainya dalam perjuangannya untuk meningkatkan batinnya. Sebagai hasilnya, ia akan memberikan keberuntungan yang jauh lebih besar terhadap kita semua dalam waktu mendatang. Bagi kalian yang memiliki permasalahan dalam latihan meditasi, silakan mendatangi beliau untuk memohon nasihat. Anda tentunya tidak akan kecewa. Tapi janganlah meminta jimat penangkal, guna-guna
atau jimat keberuntungan untuk menjauhkan dari bahaya, karena semuanya di luar ajaran Sang Buddha. Anda hanya akan mengganggunya tanpa alasan yang jelas. Anda malah mungkin akan ditegur oleh beliau. Jangan pernah berkata bahwa saya tidak memperingatkan Anda. Acharyaman bukanlah biku seperti itu. Ia adalah seorang biku sejati yang dengan tulus mengajarkan para umat untuk mengetahui perbedaan antara benar dan salah, baik dan buruk, kebaikan dan kejahatan. Ajarannya tidak pernah menyimpang dari jalur dhamma. Cara latihan dan pengetahuan dhammanya adalah sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Tidak ada satu orang pun di zaman ini yang dapat membabarkan ide-ide yang sangat menakjubkan sebagaimana ia tunjukkan kepada saya saat diskusi dhamma. Itulah pengalaman saya. Saya menghormatinya dalam batin saya, tapi saya belum pernah memberitahu beliau akan hal ini. Bagaimanapun juga, ia mungkin telah mengetahui hal ini dari kekuatan intuisinya. Acharyaman adalah seorang biku yang benar-benar berharga untuk penghargaan tertinggi. Dan tanpa ragu lagi adalah ladang jasa yang tak terhingga untuk dunia ini. Ia sendiri tidak pernah mengakui pencapaian pencerahan mulia, walaupun tampak jelas oleh saya saat kita berdiskusi dhamma. Saya yakin sekali bahwasanya ia telah kokoh berada di tingkat ketiga dhamma mulia. Hal ini tampak jelas dari tingkah lakunya, meskipun ia tidak pernah menyatakan secara jelas tingkat pencapaian pencerahannya. Saya tahu dengan pasti apa itu. Pengetahuan dhammanya yang telah ia jelaskan pada saya konsisten dengan tingkat tersebut seperti yang dijelaskan dalam teks Buddhis. Ia menunjukkan kesetiaan dan penghargaan kepada saya, dan saya tidak pernah mengalami tindakan keras kepala ataupun penghinaan darinya. Beliau memiliki pembawaan yang penuh dengan kerendah hatian yang membuat saya mengaguminya dari lubuk hati saya. Ini adalah pujian dari Chaukun Upali yang ia berikan kepada umat awam, para biku dan samanera setelah Acharyaman memberikan khotbah dhammanya dan kembali ke kutinya. Setelah itu, para biku yang hadir melaporkan pernyataan ini ke Acharyaman yang kemudian diceritakan kembali olehnya ketika ada kesempatan. Pernyataan Muttodaya berarti batin yang bebas. Dinyatakan di dalam biografi pendek Acharyaman yang dibagikan saat kremasi beliau adalah berasal dari kejadian di Chiang Mai saat Chaukun Upali memuji sifat kebajikan mulianya. Nama tersebut melekat dan kemudian diteruskan pada generasi penerus melalui mulut ke mulut. Menurut Chaukun Dhamma Cedi dari Wihara Wat Bodhisompon di Udon Thani, Acharyaman menetap untuk berlatih di Chiang Mai dari tahun 1929 sampai tahun 1940 saat ia pergi menuju provinsi Udon Thani. Selanjutnya akan dituliskan informasi tambahan akan masa ia tinggal di Udon Thani. Setelah tinggal di Wihara Wat Chedi Luang untuk beberapa waktu, Acharyaman menemui Chaukun Upali dan menyatakan niatnya untuk pergi mengembara mencari kesunyian di alam liar di utara. Chaukun Upali mengizinkan. Maka Acharyaman pergi sendirian dari Chiang Mai untuk memulai perjalanan lain. Ia telah menunggu-nunggu penyendirian ideal yang sudah lama ia dambakan dan kesempatan sempurna telah muncul. Setelah terlibat dalam mengajarkan orang lain, inilah pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia memiliki waktu sendirian. Pada awalnya, ia mengembara melalui daerah Mairim di Chiang Tao dan tinggal di pegunungan hutan di sana melewati musim kemarau dan hujan. Usahanya telah mencapai tingkat akhir yang kritikal. Ia berusaha keras berjuang dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan akhir, apapun yang terjadi, hidup atau mati. Tidak ada apapun juga yang dapat melawannya. Karena cinta kasihnya, ia mengajarkan dhamma pada rekan-rekan biku dengan kemampuannya yang terbaik. Untuk itu, ia tidak memiliki keraguan. Hasil dari bimbingannya telah mulai dapat dilihat pada beberapa siswanya.
Sekarang adalah waktunya untuk mempraktekkan cinta kasih terhadap dirinya sendiri, untuk mendidik dan mengangkat dirinya di atas dan melewati faktor-faktor dalam penghalang yang masih harus diatasi. Kehidupan seseorang dengan kewajiban sosial dan tanggung jawab adalah suatu kehidupan yang penuh gangguan dan tekanan yang hampir tidak bisa ditanggung, tidak akan pernah memberikan waktu yang cukup untuk menyendiri. Seseorang harus mengakui bahwasanya kehidupan seperti ini adalah kehidupan dengan perjuangan tanpa akhir yang harus dilaksanakan dengan ketabahan. Meskipun seseorang memiliki perhatian dan kebijaksanaan untuk menghindari gangguan ini dan meringankan tekanan sehingga tidak menindasnya. Kesempatan untuk berlatih meditasi terbatas. Hasilnya biasanya kecil dan tidak sebanding dengan kekecewaan dan kesulitan. Perjalanan menyendiri ke alam liar ini adalah satu kesempatan ideal baginya untuk memisahkan diri dan hidup sendiri, jauh dari keterikatan. Hutan terpencil adalah tempat yang ideal untuk latihan bagi seseorang yang memiliki tujuan untuk memutuskan semua keterikatan yang tersisa, baik internal maupun eksternal, dari batinnya. Ia dapat menghilangkan semua kekhawatiran-kekhawatiran yang tersisa, yang mungkin membentuk bibit kelahiran berikutnya, sumber dari semua bentuk duka yang membawa ancaman dalam kebangkitan dan penyebab-penyebab penderitaan yang tidak berakhir. Hutan terpencil merupakan lingkungan yang tepat bagi seseorang yang tidak mudah menyerah dan berusaha keras dapat memusatkan diri ke sebab-sebab dasar kelahiran. Pengemudi dalam diri penuh dengan tipuan yang menyesatkan kita, dan menghilangkan hal-hal tersebut dengan cepat dari dalam batinnya. Ketika seseorang masih jauh dari pencapaian pantai Nibbana, hanya sedikit keuntungan yang dapat dicapai dengan mencampuri urusan orang lain. Dapat dibandingkan dengan memenuhi kapal barang dengan terlalu penuh, sehingga kapal tersebut mulai tenggelam sebelum sempat berlayar. Saat tujuan pencapaian hidup suci yang didambakan terlihat jelas, cinta kasih Acharyaman kepada makhluk lain menurun, digantikan dengan motivasi yang lebih mengarah ke pembangunan pribadi. Ia tidak lagi memperhatikan penderitaan makhluk lain. Keyakinannya adalah untuk memusatkan dengan kuat dalam alam kemurnian, dan ia bahkan cemas kalau ia tidak dapat mencapainya dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ia menyatakan, "Sekarang waktunya saya untuk mengkhawatirkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Sebagai siswa Sang Tathagata yang rajin, saya bisa hidup untuk mencapai kebajikan agung dari keteguhan yang tak tergoyahkan padanya. Saya yakin sepenuhnya bahwa saya datang di sini berjuang untuk menyeberangi dunia samsara dan mencapai tujuan Nibbana, kebebasan dari semua kecemasan dan duka. Karena itu, cara apa yang harus digunakan oleh seseorang yang berusaha untuk menyeberang melewati dunia biasa? Sang Buddha pertama memimpin jalannya dan kemudian mengajarkan dhammanya ke kita. Bimbingan seperti apakah yang beliau berikan? Apakah beliau mengajarkan kita untuk melupakan tujuan kita dan mulai mengkhawatirkan hal ini dan itu setelah kita memiliki pengertian yang sederhana dari Dhamma? Pada awalnya, Sang Buddha menyatakan sasana secara publik dengan bantuan sejumlah kecil arahat untuk menyebarluaskan penyampaian pesan beliau. Begitulah sewajarnya. Tetapi saya tidak memiliki kedudukan agung yang sama. Jadi saya harus melihat pengembangan diri sendiri sebagai hal yang terpenting. Setelah saya menyempurnakan diri saya sendiri, maka manfaat bagi makhluk lain pasti akan mengikuti. Pandangan ini cocok untuk seseorang yang berhati-hati dan tidak ingin membuang waktu. Saya harus memandang hal ini dengan hati-hati supaya saya bisa mengambil hikmah dari hal ini. Saat ini, saya berjuang untuk mencari kemenangan dalam perang antara kilesa dan magga di dalam Dhamma untuk memperoleh kebebasan dari citta. Sampai saat ini, kesetiaannya telah terbagi antara dua musuh ini.
Tetapi saya bertujuan untuk membuat Dhamma sebagai pemimpin yang tidak terkalahkan. Jika usaha keras saya berkurang dan ketajaman saya tidak memadai, Citta akan terpleset dari genggaman saya dan jatuh di bawah pengaruh tercela dari kilesa. Dan mereka akan memastikan bahwa citta tersebut akan terus berlanjut dalam lingkaran kelahiran dan penderitaan yang tidak akan berakhir. Tapi bisa saya dapat menjaga usaha keras saya dan ketajaman kebijaksanaan saya, citta akan jatuh dalam kendali saya dan menjadi harta karun tak terhingga yang siap digunakan. Waktunya telah tiba bagi saya untuk menaruh hidup saya dan menyerang kilesa menggunakan semua kemampuan yang saya miliki tanpa ada keraguan atau kelemahan. Bila saya kalah, maka biarkan saya mati saat saya memerangi kilesa tersebut. Saya tidak akan mengizinkan diri saya sendiri untuk mundur perang dalam kekacauan dan membiarkan kilesa tersebut mengejek saya. Itu akan menjadi penghinaan yang tidak berakhir. Bila saya menang, maka saya akan bebas dalam kekekalan. Maka dari itu, sekarang hanya ada satu jalan untuk saya ambil. Saya harus bertarung sampai mati dengan seluruh kemampuan saya untuk kebebasan ini. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah jenis dorongan dari Acharyaman yang ia gunakan untuk menyemangati usahanya sendiri untuk mencapai tujuan pencerahan yang akan segera terjadi seperti yang ia ikrarkan pada dirinya sendiri. Hal ini mencerminkan keputusannya yang tanpa kompromi untuk menerima tanggung jawab perjuangan pencapaian nibbana dengan segera. Siang dan malam, saat berdiri, berjalan, duduk dan berbaring, kecuali ketika ia beristirahat. Waktunya telah diabdikan untuk usaha yang tekun. Perhatian dan kebijaksanaannya mengitari semua sensasi eksternal dan proses pikiran internal, dengan hati-hati menyelidiki semua tanpa meninggalkan aspek tidak terjelajahi. Pada tingkat latihan ini, kesadaran pikiran dan kebijaksanaan bekerja sama seperti roda Dhamma, berputar terus tanpa tergantung pada tindakan dari badan ini. Selanjutnya, ketika Acharyaman menggambarkan usaha kerasnya saat itu, para hadirin sangat takjub dari penelusuran dhammanya. Mereka duduk bergeming dengan nafas yang tertahan. Penjelasan beliau sama halnya seperti Acharyaman telah membuka pintu ke Nibbana, mengizinkan para hadirin untuk mengintip ke dalam tanpa mereka pernah mengalami Nibbana sebelumnya. Kenyataannya, Acharyaman pada saat itu sedang berada dalam proses mempercepat usahanya mencapai Nibbana. Meskipun hanyalah satu tingkat dalam peningkatan batinnya, bagaimanapun juga, penjelasannya mendorong mereka yang belum pernah mendengar penjelasan serupa dan mereka selalu terhanyut dalam tenaga menakjubkan dari pencapaiannya. Acharyaman mengatakan bahwa citanya telah lama mencapai tingkat Arya ketiga Anagami. Tapi karena tanggung jawabnya yang berkelanjutan pada para pengikutnya, ia tidak memiliki waktu untuk mempercepat usaha seperti yang ia inginkan. Hanya pada saat ia memiliki kesempatan untuk ke Chiang Mai, ia dapat memaksimalkan latihan dan mencapai tujuan. Lingkungan Chiang Mai sangat membantu dan citanya telah siap. Secara fisik, ia pada kondisi sehat, sanggup untuk menunjangnya dalam semua aktivitas. Keinginannya yang menyala-nyala sebanding dengan terik matahari, mengalir keluar secara berkelanjutan untuk mencapai pantai seberang bebas dari duka dalam waktu yang paling singkat. Ia membandingkan perjuangan dalam batinnya antara Dhamma dan Kilesa dengan anjing pemburu yang dengan kecepatan penuh memojokkan mangsanya. Dan hanya masalah waktu saja sebelum mangsa tersebut tercabik-cabik dalam terkaman rahang anjing yang mengejar. Tidak ada kemungkinan hasil lain, karena cita telah dipersenjatai dengan Mahasati dan Mahapanya, perhatian agung dan kebijaksanaan agung. Mereka tidak pernah berselang dalam waktu cepat, meskipun seseorang tidak memiliki keinginan untuk berjuang dengan penuh kewaspadaan. Pada tahap ini,
perhatian dan kebijaksanaan hadir secara keseluruhan, bereaksi secara otomatis pada saat semua hal-hal muncul dalam batin seseorang. Segera penyebabnya diketahui, dan sifat alami mereka yang sebenarnya, seseorang dengan mudahnya bisa melepaskan hal-hal tersebut. Pada tingkat ini, seseorang tidak perlu lagi memimpin ataupun mengarahkan hal-hal ini seperti halnya tingkat latihan yang lebih awal. Ketika dilengkapi dengan perhatian dan kebijaksanaan yang tertanam dalam sifat, pengarahan khusus dan keputusan yang diperhitungkan tidak lagi dibutuhkan dalam latihan ini ataupun untuk menyelidiki itu, pada saat seseorang harus mengamati dan menjaga jeda dari perhatian. Penyebab dan hasil telah digabungkan dalam sifat alami dari perhatian otomatis dan kebijaksanaan otomatis. Jadi, tidak lagi diperlukan untuk mencari alasan dalam batin diri sendiri dan metode mahir untuk mendorong cara kerja ini. Dengan pengecualian pada saat tidur, semua kegiatan sehari-hari terlaksana dalam gelanggang tingkatan Mahasati dan Mahapanya, seperti halnya mata air yang mengalir berseterusan dari dalam tanah setiap waktu. Mereka bekerja tanpa henti. Proses berpikir digunakan sebagai titik pusat penyelidikan untuk menemukan sumber sebenarnya dari pikiran-pikiran ini. 4 nama khanda, Vedana, Sanya, Sangkhara, dan Winyana adalah lapangan tempur yang cocok untuk tingkat superior dari perhatian dan kebijaksanaan. Untuk rupa khanda atau badan fisik tidak menjadi permasalahan bagi seseorang ketika mencapai tingkat kebijaksanaan lanjutan. Bentuk kebijaksanaan ini menampilkan tugas-tugas yang diperlukan untuk pencapaian tingkat anagami. Untuk mencapai tingkat agung ini, seseorang harus memusatkan pada badan fisik, menyelidikinya dengan teliti sampai semua kesalahpahaman dan kekhawatiran akan badan ini dimusnahkan untuk selamanya. Ketika seseorang mencapai tingkat terakhir, jalan untuk pencapaian tingkat kearahatan sangatlah diperlukan untuk penyelidikan nama khanda, hingga seseorang mencapai pengertian yang mendalam dari bagaimana semua fenomena bangkit, ada, dan kemudian tenggelam. Ketiga aspek dari penyelidikan menyatu dalam kebenaran anatta. Ini berarti bahwa pengamatan semua fenomena sebagai kosong dari adanya diri yang kekal, kosong dari adanya pria atau wanita, kosong dari perbedaan antara saya dan mereka. Tidak ada identitas diri apapun yang berada di dalam semua fenomena batin. Untuk mengerti pada sifat alami nama khanda, seseorang harus menemukan prinsip mendasar yang mendasari mereka dan mengerti secara mendalam dan jelas dengan kebijaksanaan. Adalah tidak cukup bila kita hanya mengantisipasi hasil atau berspekulasi atas sifat alami mereka. Ini adalah kecenderungan umum dari kebanyakan orang. Mereka yang hanya lebih suka menduga-duga. Suatu pengertian teoritis yang didapatkan dari belajar berbeda dengan pengertian asli yang berdasarkan pada kebijaksanaan, seperti bumi yang berbeda dengan langit. Orang-orang yang memiliki pengertian berdasarkan pengetahuan yang didapatkan dari mengingat sangatlah terikat dengan ide-ide mereka sendiri, selalu berasumsi kalau mereka sangatlah pandai. Sebenarnya mereka telah tertipu. Konsekuensinya, mereka menjadi angkuh dan enggan menerima bantuan ataupun nasihat dari orang lain. Kecenderungan untuk menjadi sombong ini dapat diamati ketika satu kelompok cendekiawan berdiskusi dhamma. Tiap orang selalu ingin memenangkan teori intelektual mereka masing-masing. Pertemuan-pertemuan seperti ini biasanya merosot menjadi perdebatan. Berawal dari kebanggaan atas diri sendiri, sampai akhirnya semua orang, tanpa memandang umur, ras, jenis kelamin, ataupun suku, lupa untuk mengikuti etiket yang seharusnya dilaksanakan oleh orang-orang yang beradab. Pengertian yang berdasarkan kebijaksanaan siap untuk mencabut semua praduga dari akarnya. Pandangan yang terus-menerus menjadi perwujudan dari keangkuhan kita. Kebijaksanaan telah siap untuk mengejar dan membuka rahasia dari pandangan-pandangan salah ini, menyelidiki dengan jelas semua liku-liku dengan jelas, hingga seluruh kemegahan kilesa-kilesa ini jatuh berantakan. Tidak ada satu kilesa pun yang dapat menahan penembusan dari perhatian dan kebijaksanaan tingkat tinggi.
Dalam gudang senjata dari Dhamma, perhatian dan kebijaksanaan adalah senjata yang paling ampuh. Tidak pernah ada kilesa-kilesa yang dapat mengalahkannya. Sang Buddha menjadi guru agung dikarenakan perhatian dan kebijaksanaan beliau. Siswa-siswa beliau menjadi arahan karena perhatian dan kebijaksanaan. Karena perhatian dan kebijaksanaan, mereka berhasil melihat dengan jelas sifat alami dari semua hal. Mereka tidak mencabut akar kilesa-kilesa dengan cara belajar, menduga, ataupun tebakan. Pada tingkat awal latihan, konsep yang diambil dari ingatan bisa digunakan untuk melukiskan perbatasan untuk maju ke tingkat selanjutnya. Tapi, seseorang harus berhati-hati jangan sampai spekulasi seperti ini menyebabkan hayalan yang nampak dalam samaran kebenaran asli. Ketika Sang Buddha dan siswa arahat beliau menyatakan kebenaran dari ajaran beliau ke dunia ini, mereka menyatakan cara dari kebijaksanaan. Cara yang membawa kita untuk dapat melihat sifat alami dari semua fenomena. Kita praktisi meditasi harus sangat berhati-hati supaya spekulasi tidak menyelinap ke dalam dan menyulap tipuannya menyerupai kebijaksanaan. Jika tidak, kita dapat dibimbing ke konsep yang salah dan menganggapnya sebagai pengertian yang benar tanpa membuang satu kilesa pun dari batin kita. Kita mungkin menemukan diri kita dibanjiri dengan pengetahuan akan kebebasan, tetapi tidak bisa membebaskan diri kita sendiri. Hal ini yang dimaksud Sang Buddha ketika beliau mengajarkan kepada suku Kalama untuk tidak mempercayai spekulasi ataupun tipuan dan tidak mempercayai ajaran yang diteruskan dari masa lampau atau guru yang dianggap bisa dipercayai. Tapi percayailah bahwa prinsip kebenaran dapat ditemukan dalam diri mereka sendiri dengan menggunakan kebijaksanaan yang mereka miliki sendiri. Ini adalah jalan yang baik untuk pengetahuan yang benar. Sang Buddha dan siswa arahat beliau tidak perlu orang lain untuk mengesahkan keaslian pencapaian penerangan mereka. Karena Sanditiko ada di dalam tiap-tiap orang yang mempelajari ajaran Sang Buddha dengan cara yang benar. Acharyaman mengatakan bahwa ketika ia mencapai tingkat akhir dari latihan lanjutan ini, ia kaget akan hasilnya karena ia kehilangan kesadaran akan waktu. Ia lupa jam berapa, lupa untuk tidur, dan lupa selelah apa ia. Tanpa ketakutan dan tidak tergoyahkan, citanya selalu dalam posisi untuk melawan semua tipe kilesa, siap untuk mencabut mereka dari akarnya. Sejak ia meninggalkan wihara Wat Che di Luang di Chiang Mai, ia tidak menyia-nyiakan satu hari pun, dan tidak lama kemudian ia mencapai pengertian tertinggi. Di saat ia menyendiri, citanya mulai mengekspresikan karakter yang dinamik seperti kuda stallion yang perkasa. Cita tersebut membumbung tinggi dan menepis udara, terjun ke dalam tanah, dan kemudian meluncur ke langit lagi. Cita tertarik untuk menjelajahi dan mengalami banyak macam fenomena di alam semesta yang tidak terhitung banyaknya. Ia merasakan sepertinya cita akan menggali dan menghilangkan semua kilesa-kilesa dalam waktu sekejap. Sifat suka berpetualang yang dimiliki oleh perhatian dan kebijaksanaannya telah lama dibebani oleh kewajiban sosial. Mereka tidak dapat bergerak bebas menuju ke tempat yang mereka sukai. Pengamatan dan analisa dari semua hal-hal yang Acharyaman ingin tahu dalam waktu yang cukup lama, sekarang beliau mendapatkan. Mendapatkan kesempatan untuk melompat jauh dan menghilang, pada akhirnya dapat memberikan perhatian dan kebijaksanaan, kesempatan untuk menunjukkan kegagahan mereka pada saat mereka menjelajah di tiga alam. Acharyaman menyelidiki dengan cermat, secara internal dan eksternal. Perhatian dan kebijaksanaannya menembus secara keseluruhan, bergerak dengan berkelanjutan keluar dan masuk, naik turun, pada saat yang sama memecahkan masalah, memisahkan dirinya, dan kemudian melepaskan diri saat ia memotong, membelah, dan menghancurkan semua keberadaan pandangan salah dengan semua kekuatan yang ia miliki. Dengan bebas bagaikan ikan besar yang berenang dengan senangnya di lautan, ia melihat ke belakang ke masa lampaunya dan melihat hanya kegelapan di sana, memuat semua bahaya dan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Jantungnya berdebar-debar atas kemungkinan untuk menemukan jalan menyelamatkan dirinya sendiri.
Melihat ke depan, ia melihat di hadapannya hanya satu pencerahan yang menyebar dalam kekosongan yang agung, pemandangan yang melewati sepenuhnya pengertian umum dan benar-benar di luar semua penjelasan. Sebegitu agungnya sehingga saya kesulitan untuk menjelaskan lebih jauh untuk kepentingan para pembaca. Saya dengan tulus menyesali bahwa saya tidak dapat menyamai pembabaran Acharyaman yang sangat memberikan inspirasi. Acharyaman duduk bermeditasi malam itu. Tidak lama setelah perhatian tertinggi dan kebijaksanaan tertinggi telah mencapai puncak kemampuan mereka. Seperti halnya roda dhamma, bergerak berbarengan saat berputar tanpa henti di sekitar cipta dan semua yang berhubungan dengannya. Ia tinggal di kaki gunung, di suatu tempat yang terbuka dan luas yang didasari kepingan batu rata. Ruangan yang bersih dan terbuka mengelilinginya saat ia duduk di bawah pohon satu-satunya di daerah itu. Pohon tersebut menyediakan naungan yang sejuk di siang hari, oleh karena itu terkadang ia duduk bermeditasi di bawahnya. Saya menyesal karena saya tidak dapat mengingat jenis pohon tersebut ataupun lokasi tepatnya. Karena saat Acharyaman menggambarkan kejadian yang menakjubkan ini, saya sangat takjub dengan kemegahan pencapaiannya, sehingga saya gagal mengingat detil-detil yang bersangkutan, daerah dan kota di mana ia berada, atau bahkan nama dari pegunungan tersebut, mendengar ia membicarakan kemenangan besarnya. Saya menyesal pada diri saya sendiri. Apakah saya akan membuang kelahiran saya sebagai manusia, tidak peduli membuang kesempatan baik yang diberikan pada saya? Apakah saya memiliki potensi spiritual yang cukup agar suatu hari nanti berhasil menyadari Dhamma Agung yang sama? Merenung dengan cara ini, saya lupa semuanya. Saya tidak tahu bahwasannya suatu hari saya akan menuliskan biografi riwayat hidup Acharyaman. Saat subuh, Acharyaman mulai meditasi berjalan, memusatkan pada Paticca Samuppada sebagai tema yang cocok dari kontemplasi pada tingkat ini. Diawali dengan Avijja Paccaya Sankhara, ia menjadi sangat tergugah oleh topik lingkaran asal muasal hingga ia dengan cepat menyelidikinya di luar semua hal-hal lain. Pada saat ia duduk sekitar jam 9, pikirannya telah terpusatkan untuk meneliti Avijja, menguji setiap kondisi yang saling bergantungan melalui kesimpulan logika, dan membalik urutannya sampai dengan Avijja. Merenungkan demikian, ia bolak-balik, lagi dan lagi. Di dalam cipta, titik pusat di mana lahir, mati, dan kilesa menyatu dengan penyebab awal, Avijja. Dalam duduk meditasi malam itu, waktu yang kritikal telah tiba. Garis pertempuran telah ditentukan. Perhatian agung dan kebijaksanaan agung, senjata pisau yang tajam, melawan Avijja sebagai musuh tangkas yang khusus untuk menolak kemajuan mereka dengan menyerang balik, menyebabkan musuh berceceran. Sejak awal yang tak terhingga, tidak ada seorang pun yang berani menantang kekuatannya, mengizinkan Avijja untuk berkuasa tanpa perlawanan dalam kerajaan lahir dan mati dalam batin semua makhluk hidup. Tapi pada jam 3 pagi itu, ketika Acharyaman melakukan penyerangan terakhir dengan pantang mundur, hasilnya adalah penghancuran total dari singgasana gagah raja itu dan penggulingan penuh dari kekuasaannya dalam kerajaan lahir dan mati. Tiba-tiba menjadi tidak berdaya dan kekurangan ruang untuk bergerak, raja itu tidak dapat menjaga kekuasaannya. Pada saat itu, Avijja menghilang, menjadi korban dari tusukan tajam halilintar sinar agung itu. Acharyaman menggambarkan bahwa saat itu dibarengi dengan guncangan yang tampak seperti menggoyahkan seluruh alam semesta. Makhluk surgawi di jagat raya segera memberikan penghargaan pada pencapaian mulianya, menyerukan teriakan persetujuan yang mengguncang seluruh alam semesta, dan menyatakan kemunculan seorang siswa Tathagata di dunia ini. Penuh dengan kesukacitaan karena telah menyaksikan kejadian itu, mereka berhasrat untuk mempersembahkan ucapan selamat. Umat manusia, bagaimanapun juga, tidak menyadari kejadian yang sangat penting yang baru saja terjadi. Tertarik oleh kesenangan duniawi, mereka terlalu acuh untuk memperhatikan bahwasannya hanya beberapa saat yang lalu,
Dhamma yang agung telah bangkit dalam batin seorang umat manusia. Ketika waktu yang mengagumkan itu lewat, yang tersisa hanyalah Visuddhi Dhamma, Dhamma yang murni ini. Cinta sejati dan alami menutupi tubuh dan pikiran Acharyaman dan memancarkan sinarnya ke segala penjuru. Pengalaman ini membangkitkan perasaan kagum dan takjub. Kebiasaan welas kasihnya untuk dunia menjadi lenyap, dan bersamaan dengan itu keinginannya untuk mengajar orang lain juga lenyap. Ia yakin bahwa Dhamma agung yang ia capai terlalu dalam dan berlimpahan dalam keagungannya untuk dapat dimengerti dengan mendalam bagi orang lain. Maka ia menjadi tidak bersemangat dalam hal ini, merasa tidak tertarik untuk mengajar orang lain. Ia merasa cukup untuk menikmati Dhamma yang menakjubkan ini sendiri saja, sambil hidup di tengah-tengah dunia umum. Malam itu, Acharyaman melakukan perenungan pada Sang Buddha. Guru Mahagung ini, setelah menyadari kebenaran sepenuhnya, mengajarkan kepada orang-orang yang dapat menerima pesan beliau, sehingga mereka juga dapat mencapai pembebasan agung sebenarnya. Terlihat jelas bahwa tidak ada satupun kebohongan yang ditutupi dalam ajaran Sang Buddha. Ia menghabiskan malam itu dengan tanpa lelah memberikan penghormatan pada kebaikan agung Sang Buddha. Acharyaman selalu penuh dengan cinta kasih. Ia sangat simpati pada kondisi spiritual manusia lain. Tetapi citanya baru saja mencapai pencerahan yang sangat mengagumkan pada penerangan dan kejernihan, sehingga ia merasa bahwa ia tidak dapat menjelaskan kebenaran alami dari Dhamma ini pada orang lain. Meskipun ia mencoba, umat manusia biasa dengan kilesa tidak akan mampu untuk mengharapkan pencapaian tingkat batin agung ini. Lebih dari itu, mendengarkannya berbicara ajaran tingkat tinggi tersebut, mereka dapat menuduh bahwa ia telah gila karena berani mengajarkan kepada dunia sesuatu yang percuma yang dibicarakan orang waras. Ia percaya bahwa kemungkinannya sangat kecil kalau ada orang yang cukup bersimpati untuk memiliki ketertarikan yang mencukupi pada ajaran ini. Ia bebas hidup menyendiri selama sisa hidupnya. Sudah cukup ia mencapai ambisi hidupnya. Ia melihat tidak ada alasan untuk memberikan tanggungan pada dirinya dengan kewajiban untuk mengajar. Tindakan itu bahkan bisa menjadi contoh penyebab yang bagus dengan hasil yang tidak baik, yaitu keinginan atas dasar cinta kasihnya dapat memberikan hasil yang berbahaya bagi orang-orang yang tidak menghargai ajaran ini. Itulah yang ada dalam pikiran Acharyaman setelah ia mencapai Dhamma Agung, waktu di mana ia belum fokus dalam pandangan yang lebih luas. Akhirnya, pikirannya fokus pada bimbingan Sang Buddha dalam menunjukkan jalur latihan yang benar. Setelah memeriksa pencapaiannya dalam Dhamma dan jalur yang ia ambil, ia melihat bahwa ia juga seorang manusia sama dengan yang lainnya, tidak dibedakan oleh karakter khusus yang membuatnya menjadi satu-satunya orang yang dapat memahami Dhamma. Tentunya, orang lain dengan kecenderungan spiritual juga memiliki kemampuan untuk memahami ajaran ini. Dengan meruntuhkan pandangannya, pandangan sebelumnya telah cenderung tidak menghargai kecenderungan spiritual orang lain, yang mana tidak adil. Sang Buddha tidak mengungkapkan latihan yang menuju magga, phala, dan nibbana hanya untuk keuntungan satu individu. Penemuan beliau adalah hadiah bagi seluruh dunia, baik untuk para manusia pada masa beliau dan generasi-generasi penerus. Secara keseluruhan, jumlah mereka yang telah mencapai magga, phala, dan nibbana mengikuti ajaran Sang Buddha sangat banyak, tak terhingga. Dalam kehormatan ini, pencapaian Acharyaman tidak unik, walaupun ia mengabaikan kemampuan orang lain untuk pencapaian yang sama. Dengan hati-hati memeriksa semua bagian dari ajaran Sang Buddha, ia melihat kemungkinan yang bisa dihasilkan oleh mereka yang berlatih dengan benar. Pikiran ini memperbaharui keinginannya untuk membantu orang lain. Sekali lagi, ia merasa nyaman dengan ide untuk mengajar orang-orang yang datang mencari bimbingan dari dirinya selama mereka dapat menyerap instruksi darinya. Karena dalam Dhamma, seorang guru memiliki kewajiban untuk menghargai Dhamma dengan menolak memberikan ajaran bagi mereka yang tidak menghargai atau acuh pada apa yang akan diajarkan. Beberapa orang tidak bisa menghindari membuat keributan saat mendengarkan Dhamma. Tampak jelas bahwa mereka acuh pada nilai Dhamma
dan kesempatan untuk mendengarnya. Mereka tampak tidak sadar di mana mereka berada ataupun bagaimana mereka harus bertingkah laku saat itu. Orang-orang tersebut melihat Dhamma sebagai suatu hal yang biasa. Mereka telah mengambil sifat duniawi untuk menjadi acuh akan Dhamma pada wihara dan pada para bhikkhu. Mereka melihat Dhamma sebagai sesuatu yang biasa. Mereka bertindak keduniawian saat mendengarkan Dhamma terhadap wihara dan kepada para bhikkhu. Mereka melihat seluruhnya seperti tempat biasa. Pada kondisi seperti itu adalah bukan merupakan hal yang terbaik untuk mengajar Dhamma. Seorang guru dapat dicela dan para umat gagal mendapatkan keuntungan yang sebenarnya. Sebelum ia mencapai Dhamma agung dan membuatnya tersedia bagi orang lain, Acharyaman hampir mengabdikan hidupnya di tengah hutan dan pegunungan saat ia berjuang tanpa lelah sampai titik darah terakhir. Setelah usaha yang patut dipuji, keinginan untuk membawa Dhamma yang berharga ini dan membiarkannya lenyap di tengah lautan tidak dapat diterima begitu saja. Kapankah hal itu pernah terjadi? Lagi pula, seorang bhikkhu adalah seorang yang memikirkan semua hal dengan hati-hati sebelum bertindak. Dhamma berada dalam suatu kelas yang tersendiri. Oleh karena itu, perhatian yang khusus harus diberikan untuk memilih saat dan bagaimana hal itu disajikan ke umat. Apabila hal-hal yang harus diperhatikan ini diacuhkan pada saat penyajian Dhamma, hasilnya kemungkinan dapat terbukti lebih membahayakan. Dhamma diajarkan dengan tujuan untuk membantu orang di dunia ini. Seperti seorang dokter yang menginginkan pasiennya menjadi sehat, memberikan resep obat untuk menyembuhkan penyakit dan menghentikan penderitaan. Tetapi ketika mereka tidak mau menerima bantuan, kenapa seorang bhikkhu harus mengkhawatirkan mengajar mereka? Bila ia memiliki Dhamma yang benar dalam batinnya, ia akan merasa senang untuk hidup menyendiri. Tidak perlu baginya mencari murid untuk meringankan ketidaknyamanan dan beban pikiran yang disebabkan oleh keinginan yang tidak dapat dipendam untuk mengajarkan jalan tersebut ke orang lain. Suatu keinginan yang hanya menambahkan beban ketidakbahagiaan saja. Kurangnya ketulusan dalam Dhamma yang telah disadari oleh Sang Buddha melalui perjuangan, orang seperti itu, meskipun dia menganggap dirinya sebagai pembimbing, sebetulnya hanya dalam nama saja. Acharyaman mengatakan bahwa ia yakin sepenuhnya bahwa ia secara batin dan fisik siap untuk hidup sendiri karena batinnya telah memiliki ketenangan yang mendalam, memiliki Dhamma yang benar. Dhamma berarti ketenangan. Batin yang dipenuhi dengan Dhamma adalah batin yang memiliki kedamaian melewati semua hal. Acharyaman secara alami lebih suka hidup di daerah pegunungan berhutan karena tempat-tempat seperti itu membantu seseorang untuk berdiam dengan pengertian yang mendalam akan Dhamma. Ia menganggap mengajar kepada orang lain merupakan situasi khusus. Hal itu adalah tanggung jawab yang ia lakukan pada saat-saat tertentu dan bukan karena keperluan hidup sesuai dengan Dhamma. Suatu hal yang penting bagi hidupnya sampai akhir hayat. Kalau tidak karena itu, ia tidak akan bisa menikmati hidup kesehariannya. Ketika kita memiliki Dhamma, mengerti Dhamma, dan hidup sesuai Dhamma, kita tidak akan terganggu oleh hal-hal duniawi, dan oleh sebab itu, jangan mencari duka. Dimanapun Dhamma berada, di situ adalah kebahagiaan dan ketenangan. Sesuai dengan prinsip alami, Dhamma berada di batin orang-orang yang hidup sesuai Dhamma. Jadi kebahagiaan dan ketenangan berada di batin para praktisi, tidak muncul di tempat lain. Acharyaman selalu berhati-hati saat mengajarkan Dhamma. Ia tidak pernah mengajar secara acak, karena Dhamma itu sendiri tidak pernah acak. Ia tidak pernah berlatih Dhamma secara acak, tetapi selalu mengikuti prinsip-prinsip yang ada, berlatih dalam batasan tradisi agung yang tercatat dalam Sutra Buddhis. Pengertian tidak timbul dalam dirinya dalam bentuk acak, muncul secara bertahap mengikuti prinsip kebenaran. Acharyaman memberikan nasihat pada para bhikkhu yang sedang berlatih untuk menjaga agar tidak berlatih secara acak, tapi selalu mengikuti dengan tepat ajaran dan aturan disiplin dalam batin, karena keduanya mewakili Sang Buddha dan jalan yang telah Sang Buddha ajarkan. Ia menekankan bahwa para bhikkhu yang menjaga magga dan pala dan menjaga ajaran dan aturan disiplin adalah seorang yang rendah hati dan tidak menebak-nebak
dan selalu berhati-hati untuk tidak membiarkan perbuatan, perkataan, dan pikirannya kacau. Berlatih seperti ini akan memungkinkan seorang biku untuk mandiri selamanya. Setelah mengajar dhamma untuk orang lain, Acharya Man sekali lagi mengarahkan perhatiannya ke sifat alami dhamma dalam batinnya. Ia mengatakan pada saat realisasi, ketika dhamma muncul dengan semua keagungannya bersama dengan citta, adalah suatu saat yang tidak dapat dibayangkan. Kebenaran sejati dhamma menunjukkan dirinya dalam bentuk yang tidak dapat diduga, tidak dapat dibayangkan, dan tidak mungkin diduga sebelumnya. Pada saat itu, ia merasa seperti ia telah mati dan terlahir kembali ke kehidupan yang baru. Suatu pengalaman kematian dan kelahiran kembali yang mengagumkan. Kualitas dari kesadaran yang termasuk dalam perubahan ini adalah suatu tingkat di mana ia tidak pernah mengalaminya, meskipun hal itu selalu ada di situ, tak berubah. Dengan sekejap, hal itu menjadi jelas, spektakular dan mengagumkan tanpa bandingan. Adalah suatu kualitas sifat yang sangat mendasar yang menyebabkan Acharya Man untuk memikirkan di luar tradisi bahwa tidak ada kemungkinan baginya untuk mengajarkan dhamma ini ke orang lain karena mereka tidak akan pernah mengerti. Sejak saat awal latihannya, Acharya Man selalu memiliki karakter yang sangat dinamik. Karakter yang membedakan dirinya itu sangat jelas di saat pencapaian akhirnya yang tidak terlupakan olehnya, di mana ia membagikan kisah itu untuk memberikan inspirasi pada para pengikutnya. Sejak cittanya telah membuang lingkaran tumimba lahir, sepertinya membentuk 3 perubahan besar mengitari yang baru muncul. Viwatta citta. Setelah menyelesaikan perubahan yang pertama, pali, lopo, memotong, timbul bersama dengan arti pentingnya, pada saat itu, citta telah menyelesaikan fungsi yang tidak memasukkan semua aspek bagian dari kebenaran relatif duniawi. Setelah menyelesaikan perubahan yang kedua, pali, vimutti, kebebasan mutlak, timbul bersama dengan arti pentingnya. Pada saat itu, citta telah menyelesaikan fungsi mencapai kebebasan total. Pada penyelesaian perubahan ketiga, pali, analayo, ketidakterikatan total, timbul bersama dengan arti pentingnya pada saat citta telah menyelesaikan fungsinya untuk memutuskan semua keterikatan secara keseluruhan. Citta dan dhamma menjadi satu dan menjadi hal yang sama. Eka citta, eka dhamma. Sifat alami citta sama dengan sifat alami dhamma. Berbeda dengan kebenaran relatif. Tidak ada perbedaan dualitas. Ini adalah vimutti dhamma yang murni dan sederhana. Keberadaan singularitas yang mutlak dan terbebas dari sisa-sisa kebenaran relatif. Dhamma murni ini sepenuhnya direalisasikan hanya sekali saja. Tidak perlu disempurnakan lagi. Sang Buddha dan para arahat mencapai penerangan sempurna hanya sekali saja. Citta dan dhamma memiliki sifat alami yang sama, tidak perlu mencari lebih jauh. Khandha-khandha yang menjadi penyusun keberadaan hanya khandha-khandha yang murni dan sederhana. Mereka tidak memiliki unsur-unsur yang mencemari. Khandha seorang arahat tetap sama seperti sebelumnya. Pencapaian nibbana tidak merubah mereka dalam segi apapun. Contohnya, khandha-khandha tersebut bertanggung jawab terhadap proses pemikiran, tetap menjalankan fungsi ini menuruti perintah pimpinan mereka, citta. Dengan alami, pelepasan vimutti telah bebas dari campur tangan khandha. Citta dan khandha masing-masing berada sebagai fenomena yang terpisah. Satu sama lain berada dalam sifat alami masing-masing. Mereka tidak lagi mencari cara untuk menipu ataupun mengganggu satu sama lain. Keduanya damai pada sifat alami mereka yang berbeda, menunjukkan fungsi khusus mereka sampai saat kematian, masing-masing unsur akan pergi ke tempat yang terpisah. Saat tubuh akhirnya mati, citta yang telah murni mencapai yatha dipo ca nibutto. Sama seperti api lilin yang padam ketika bahan bakarnya habis, sama juga halnya dengan citta menurut sifat alaminya. Kebenaran relatif, seperti khandha, tidak lagi terlibat dengan citta murni. Sebenarnya, tidak ada hal-hal dari kebenaran relatif yang menemani citta ini untuk menciptakan penyebab kelahiran kembali di masa yang akan datang.
Itulah intisari dari Dhamma yang bangkit dalam cipta Acaryaman pada saat menyelesaikan 3 perubahan menunjukkan sifatnya yang selalu bergerak. Ini adalah saat terakhir di mana kebenaran relatif dari khandha dan kebebasan mutlak dari citta bergabung sebelum akhirnya berpisah untuk selama-lamanya. Selama sisa malam itu, Acaryaman mempertimbangkan dengan risau bagaimana dirinya begitu bodoh di masa lalu, terseret dari satu kelahiran ke kelahiran yang lain tanpa akhir, seperti sebuah boneka. Ia terharu saat berpikir bahwa pada akhirnya ia sampai ke kolam yang sejernih kristal dengan rasa air yang menakjubkan. Ia telah mencapai Nong Ao, kolam yang berkilauan dengan Dhamma murni yang dijalankan oleh Sang Buddha dan para siswa arahatnya, dan kemudian dikabarkan ke seluruh dunia lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Saat beliau menjalankannya sendiri, tanpa lelah ia memberikan penghormatan, bersujud berkali-kali pada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jika ada orang yang melihatnya saat itu dengan air mata yang menetes di wajahnya pada saat ia bersujud berkali-kali, tentunya orang lain akan beranggapan bahwa biku itu sedang mengalami penderitaan yang sangat mendalam dan menyebabkannya menangis tanpa henti. Mereka mungkin akan menduga bahwa ia sedang memohon para makhluk penjaga yang hidup di segala penjuru untuk membantu meringankan penderitaannya, atau mungkin berada di ambang batas kewarasan karena tingkah lakunya yang sangat tidak lazim. Kenyataannya, ia telah sampai di kebenaran Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan kejernihan yang paling jelas, seperti yang dikatakan dalam peribahasa. Ia yang melihat Dhamma, melihat Sang Tathagata, dan berdiam di kehadiran Buddha, Dhamma, dan Sangha. Acaryaman hanya bertindak sesuai dengan seseorang yang dipenuhi oleh rasa terima kasih yang tulus. Malam itu, dewa-dewa surgawi dari semua alam dan dewa-dewa bumi dari segala penjuru memberikan penghargaan dalam bentuk seruan gemilang dengan persetujuan yang bergema ke seluruh penjuru dunia, dan kemudian berkumpul untuk mendengarkan pembabaran Dhamma oleh Acaryaman. Tapi karena ia masih terlibat pada komitmen lanjutannya pada Dhamma yang agung, ia belum siap untuk menerima pengunjung. Maka ia memberi tanda pada para dewa yang berkumpul bahwa ia masih sibuk, menyarankan bahwa mereka bisa kembali waktu lain. Para dewa kemudian pergi dengan penuh kebahagiaan bahwa mereka telah menyaksikan Wisudhi Dewa pada malam ia mencapai Nibbana. Pada saat subuh, Acaryaman bangkit dari tempat duduk meditasinya, mengingat Dhamma agung yang tidak bisa ia lupakan. Berpikir kembali ke saat pembebasan terakhir, ia mengingat kembali 3 perubahan bersamaan dengan kehalusan mendalam dari makna pentingnya. Ia juga merenungkan apresiasi kepada pohon yang telah menaunginya saat ia duduk bermeditasi, dan penduduk setempat yang selalu mendukungnya dengan memberi makan dan keperluan dasar lainnya. Pada awalnya, Acaryaman mempertimbangkan untuk mengabaikan Pindapata pagi itu. Ia mengingat kebahagiaan yang ia capai cukup untuk menggantikan makanan dan minuman. Tapi ia juga berwelas kasih pada penduduk setempat yang telah berbuat banyak. Maka meskipun ia tidak ingin makan, ia tetap pergi untuk berpindapata. Memasuki pedesaan pagi itu dan menatap dengan tajam pada penduduk yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Saat ia melihat pada penduduk yang menaruh makanan pada mangkuknya, dan mereka yang menggiling di sekitar rumahnya dengan anak-anak yang bermain di tanah, ia mengalami suatu perasaan penuh cinta kasih dan keibaan pada mereka semua. Seluruh pedesaan tampak terang dan bahagia pada saat itu, dengan wajah yang tersenyum padanya saat orang melihat ia datang. Saat kembali ke tempat pengasingannya di gunung, batinnya penuh dengan Dhamma, dan tubuhnya merasa puas walaupun ia belum makan. Baik badan maupun citta tidak merasa lapar sedikit pun. Bagaimanapun juga, ia memaksa dirinya makan untuk kepentingan tubuh, karena tubuh perlu nutrisi untuk mempertahankan hidup. Tetapi, makanan tidak ada rasa. Hanya rasa dari Dhamma merembes ke seluruh tubuh dan batinnya. Sama seperti perkataan Sang Buddha, rasa Dhamma melewati semua rasa.
Berkeinginan untuk mendengarkan Dhamma, para dewa datang mengunjungi Acaryaman malam berikutnya. Baik dewa bumi maupun dewa surgawi tiba dalam kelompok, berdatangan tanpa henti hampir dari semua penjuru. Tiap kelompok menggambarkan kilauan yang menakjubkan disebabkan dari kekuatan dhamanya malam sebelumnya. Mereka membandingkannya dengan guncangan dahsyat di seluruh alam kehidupan. Guncangan ini dibarengi oleh sinar berkilauan yang menyinari seluruh alam kehidupan mereka memberitahukan, di antara kami dengan pengetahuan intuisi sanggup melihat tanpa halangan seluruh alam semesta dikarenakan kualitas pancaran sinar Dhamma yang memancar dari diri Anda yang mulia. Sinarnya lebih menyilaukan dari gabungan sinar 100 bahkan 1000 matahari. Benar-benar suatu kerugian bagi mereka yang melewatkan melihat hal yang mengagumkan tersebut. Hanya manusia dan hewan yang hidup di alam duniawi yang begitu buta dan tidak perhatian untuk tidak menyadari kemegahan malam itu. Para dewa dimanapun tercengang, kagum, dan mengatakan dengan tegas kegembiraan mereka pada kesempurnaan pencapaian Anda. Jika hal itu bukan suatu pencapaian yang mengagumkan, bagaimana pengetahuan akan hal itu bisa sampai ke seluruh penjuru? Anda yang mulia adalah seorang dengan moralitas suci, kekuatan agung, dan pengaruh yang sangat luas, sanggup untuk menjadi tempat berlindung bagi banyak makhluk di alam yang banyak ini. Semuanya akan dapat menemukan kegembiraan dalam bayangan kemegahan Anda. Makhluk-makhluk dari semua tingkatan, termasuk manusia, dewa, ataupun para Brahma, di dalam air, di bumi, ataupun di udara, sangat jarang untuk menemukan kesempurnaan seperti itu. Kami para dewa menganggap bahwa kami sangat beruntung setelah bertemu dengan Anda yang mulia, memiliki kesempatan berharga untuk memberikan penghormatan kepada Anda dan menerima ajaran. Kami sangat menghargai Anda untuk pembabaran Dhamma yang mencerahkan batin kami, membimbing kami ke jalan latihan, sehingga kami dapat secara bertahap menyadari bagaimana meningkatkan diri kami sendiri. Ketika kumpulan para dewa kembali ke alam masing-masing, Acaryaman mulai merenungkan kesulitan besar yang ia alami dalam usahanya untuk merealisasikan Dhamma ini. Karena latihannya memerlukan perjuangan yang luar biasa, ia menganggapnya sebagai Dhamma di ujung kematian. Jika ia tidak di ujung kematian, saat berjuang untuk mencapai pembebasan dukkha, pasti ia tidak akan pernah mencapai kebebasan tersebut. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ